Pernahkah kalian membayangkan sosok ayah yang penuh kasih tiba-tiba berubah menjadi eksekutor dingin di tengah malam? Dia berkata bahwa malaikat memberinya misi suci, namun di matamu, itu hanyalah sebuah kegilaan yang memakan korban jiwa. Apa yang akan kalian lakukan? Melindunginya demi cinta keluarga atau menghentikannya demi kemanusiaan? Selamat datang kembali di Theater of Mind Clip 13. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah kelam tentang batas tipis antara iman dan kegilaan. Di tengah badai yang mengguyur Texas, seorang pria melangkah masuk ke kantor FBI. Dia memperkenalkan diri sebagai Fenton Meigs. Di hadapannya, duduk agen Doyle, penyidik yang frustrasi karena kasus pembunuhan berantai God's Hand yang tak kunjung terpecahkan. Fenton datang dengan pengakuan mengejutkan. Dia klaim tahu siapa pelaku sebenarnya. Pelakunya adalah adik kandungnya sendiri, Adam Meigs. Namun untuk memahami mengapa semua ini terjadi, Fenton harus membawa agen Doyle dan kita semua kembali ke masa lalu, ke sebuah rumah sederhana di tahun 1979. I got the joy down in my heart. And if the devil doesn't like it, in the house where they used to keep the gardeners back in around 5:30, and we'd all have dinner together. I sure love peas. You must. Anything without a calculator. And I've already seen it. I want to... Test time. Not Dad. Can I curse? Please? Just the three of us. It's okay. Di mana mimpi buruk itu bermula. Dulu kehidupan mereka sempurna. Sang ayah adalah pria bekerja keras yang lembut. Sepeninggal istrinya, dia membesarkan Fenton dan Taddam dengan penuh kasih sayang. Makan malam bersama, cerita sebelum tidur, semuanya terasa hangat. Hingga satu malam mengubah segalanya. Very dark things. Nothing that crazy could be. What I told you last night. You won't... God. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Ayah membangunkan kedua putranya dengan napas memburu. Dia berkata, sebuah visi baru saja mendatanginya. Dia mengaku telah dikunjungi oleh malaikat. Tuhan, menurutnya, telah memilih keluarga mereka untuk sebuah misi agung, memusnahkan iblis yang menyamar menjadi manusia. Fenton, sang kakak, menatap ayahnya dengan bingung. Baginya itu terdengar tidak masuk akal. Namun Adam, sang adik yang masih polos, percaya begitu saja. Dia melihat ayahnya sebagai pahlawan super. Hari-hari berikutnya menjadi semakin ganjil. Ayah mulai mengumpulkan peralatan suci, sarung tangan, pipa timah, dan sebuah kapak penebang pohon yang dia beri nama Otis. Ayah juga membuat daftar nama-nama yang menurutnya diberikan langsung oleh malaikat untuk dihapus dari muka bumi. Mereka membangun sebuah gudang di halaman belakang, gudang tanpa jendela. Bagi tetangga, itu hanyalah tempat penyimpanan. Tapi bagi Fenton, intuisinya berteriak bahwa tempat itu akan menjadi saksi bisu peristiwa yang mengerikan. Ketakutan Fenton terbukti. Suatu sore, ayah pulang membawa tamu pertamanya. Seorang wanita yang di mata ayah adalah iblis. Saat ayah menyentuh wanita itu, dia mengaku bisa melihat dosa-dosanya, melihat kejahatan yang tak terampunkan. Tapi Fenton hanya melihat seorang wanita yang ketakutan, memohon belas kasih. We are God's servants. Oh. So he killed that woman, right? His way of thinking. Malam itu, di hadapan kedua putranya, ayah mengayunkan kapak Otis.
Sobat Crypt 13, bayangkan posisi Fenton. Dia dipaksa menyaksikan sosok yang paling dia hormati melakukan tindakan yang tak bisa dinalar oleh akal sehatnya. Ayah menyebutnya pemusnahan, Fenton menyebutnya pembunuhan. Konflik batin ini memuncak. Fenton mencoba segala cara untuk menghentikan ayahnya. Dia melapor ke polisi setempat, tapi tak ada yang percaya. Dia bahkan membisik kepada adiknya, Adam, bahwa ayah mereka sakit jiwa. Namun Adam justru semakin fanatik. Dia mulai mengaku bisa melihat visi yang sama dengan ayah. You just don't have any faith. Form a perfect square. Father, and you'll do what I tell you. Going. I want to fight with you, son. And I know you're mad at me. That's the reason you should know I'm proud. Come on, Tiger. Next time. We were building a dungeon. Dad said it would hold. Let's do this. Come on, do it like I showed you. The next. I half expected angels or even. Thing over it in a long time. Think that he told it. Shit. Need to lose all respect for you. What do you think? I'm not much of a carpenter. May God welcome you. That man is. Dad, no! Oh, it's all right. The demons should fear me. I won't. Kill a man tonight. Karena Fenton terus menolak anugerah ini, ayah mengambil langkah ekstrim. Dia mengurung Fenton di lubang sempit di bawah lantai gudang, tanpa makanan, hanya segelas air. Ayah berkata, Fenton harus tinggal di sana sampai dia bisa melihat kebenaran Tuhan. This will probably be. I only slept when I passed out. I finally went beyond fear. Then that I understood my destiny. Sampai dia bisa melihat iblis itu. Berhari-hari dalam kegelapan, kelaparan, dan isolasi. Akhirnya, demi menyelamatkan dirinya sendiri, Fenton berbohong. Dia mengaku kepada ayahnya bahwa dia telah melihat Tuhan. Dia berpura-pura percaya. Ayah sangat bahagia. Keluarga mereka utuh kembali dalam misi suci ini. Namun kebohongan Fenton hanyalah taktik. Saat misi berikutnya dijalankan, saat seorang pria lain diculik ke dalam gudang, Fenton mengambil kesempatan itu. Brad White. Dad! Ketika ayah lengah saat hendak mengeksekusi iblis tersebut, Fenton merebut kapak Otis, dan dalam satu gerakan putus asa, dia mengakhiri teror ayahnya sendiri. Tragedi itu berakhir. Fenton dan Adam berjanji untuk mengubur semua rahasia ini di kebun mawar belakang rumah. Mereka tumbuh besar dengan beban masa lalu yang berbeda. Kembali ke masa kini di mobil polisi. Mobil berhenti di area kebun mawar tua. Agen Doyle dan narator kita, Fenton, tiba di lokasi kebun mawar tua itu. Agen Doyle ingin menemukan jasad-jasad yang dikubur sebagai bukti. Namun disinilah Sobat Crypt 13, lapisan kebenaran mulai terkelupas. Saat Agen Doyle bertanya di mana mayatnya, pria itu menjawab,
aku tidak mengubur mereka di sini, tapi di sinilah aku mengubur Fenton. Buries his victims there. He got the demons. You see the truth. Tunggu, jika dia mengubur Fenton, lalu siapa pria yang berbicara ini? Pria di hadapan agen Doyle ini bukan Fenton. Dia adalah Adam. Cerita yang dia sampaikan tadi terbalik. Fenton yang asli, anak yang dulu menolak visi ayahnya, tumbuh menjadi jiwa yang rusak. Fenton yang asli menjadi pembunuh berantai sesungguhnya yang menghabisi nyawa orang tak bersalah, bukan iblis. Adamlah yang akhirnya harus memusnahkan Fenton, kakaknya sendiri, dan memasukkannya ke dalam daftar God's Hand. Dan kejutan belum berakhir. Mengapa Adam menyerahkan diri ke agen Doyle? Bukan untuk mengaku, tapi karena nama Doyle ada di urutan berikutnya. Saat Adam menyentuh tangan Doyle, kita melihat visual yang mengerikan. Visi itu nyata. Ayah mereka tidak gila. Selama ini, ayah benar-benar melihat dosa. Dan dosa agen Doyle, dia telah merenggut nyawa ibunya sendiri demi uang warisan. Di mata Adam, Doyle bukanlah penegak hukum. Dia adalah iblis. Dan iblis harus dimusnahkan. They'll keep Adam melenggang pergi. Rekaman CCTV di kantor polisi secara ajaib menjadi kabur setiap kali wajahnya terkangkap kamera. Persis seperti janji ayahnya dulu, Tuhan akan melindungi kita, membuat kita tak terlihat oleh mata manusia biasa. Kisah ini meninggalkan pertanyaan besar di benak kita. Siapakah yang sebenarnya gila? Apakah ayah dan Adam adalah monster yang berhalusinasi, atau mereka benar-benar prajurit Tuhan di dunia yang penuh dosa ini? Dalam Frailty, kejahatan dan kebenaran adalah dua sisi mata uang yang sama. Terkadang, monster yang paling mengerikan adalah mereka yang kita anggap paling suci. Dan pahlawan yang sebenarnya mungkin melakukan hal-hal yang tak terampunkan di mata hukum manusia. Jika kisah tentang kerapuhan jiwa manusia ini menemani malam kalian, silahkan tinggalkan jejak like dan subscribe. Sampai jumpa di teror berikutnya. Tetap waspada, karena kita tak pernah tahu siapa iblis yang duduk di sebelah kita. Dan jangan lupa berdoa.